Dalam pengalaman saya mengajar dan juga belajar tentang sosiologi, itu ditemui beberapa kesulitan. Ketika saya dulu misalnya kuliah di S1 Sosiologi, lalu kemudian juga pada level S2 dan S3, memang ada beberapa kesulitan ketika kita harus memahami dan juga mengingat teori-teori sosiologi yang begitu banyak. Termasuk apa yang mungkin dialami juga oleh pemirsa perspektif sosiologi ini. Nah, tayangan kali ini saya akan memberikan satu tips dan trik bagaimana kita bisa memahami dan juga mengingat teori-teori sosiologi yang begitu banyak sekali. Karena kalau kita rangkai misalnya, itu ada tahapan-tahapan yang di situ terdiri beberapa teori sosiologi yang berbeda-beda. Mulai dari teori sosiologi klasik, lalu kemudian pindah ke modern. Modern itu juga dibagi menjadi dua, ada modern 1, modern 2. Jadi banyak sekali teori yang harus dipahami dan mungkin juga diingat. Nah, penjelasan berikut adalah satu cara yang saya gunakan untuk bisa mengingat dan juga memahami kembali secara lebih cepat satu teori dengan teori yang lain. Cara yang paling mudah adalah yang saya gunakan ketika kita belajar sosiologi, terutama untuk pemula. Dan ketika kita menerima satu materi tentang pemikiran-pemikiran teori-teori sosiologi, atau ketika kita baca dari satu buku, misalnya beberapa buku kita baca, dan kita akan bertemu dengan banyak teori, dengan banyak tokoh. Nah, setiap tokoh itu menjelaskan satu teori tertentu yang kemudian berbeda dengan tokoh sosiologi yang lain, sehingga kita nanti harus bisa membedakan secara cepat dan juga secara akurat bahwa antara tokoh satu dengan tokoh yang lain memiliki pendekatan teori yang berbeda. Nah, caranya adalah, yang pertama adalah kita meletakkan nama dari masing-masing tokoh tersebut, kemudian kita akan tuliskan dalam bentuk keyword atau kata kunci dari tokoh yang sedang kita pelajari. Biasanya pertama adalah dari biografi singkat, lalu kemudian ke karya, lalu selanjutnya ke teori-teori atau konsep-konsep pada tokoh dimaksud. Nah, ini bisa kita lakukan agar nanti dalam memahami teori sosiologi kita tidak harus kembali pada buku yang utuh, sehingga nanti ketika kita ingin menggunakan teori tersebut atau ingin menjelaskan teori tersebut, kita bisa kembali pada catatan yang kita buat sebagai tips atau trik mudah untuk memahami teori sosiologi. Saya ambil satu contoh, misalnya kalau kita ingin memahami salah satu teori dari sosiologi klasik yang dalam pembahasannya itu umumnya adalah mengacu pada tokoh-tokoh. Kajian atau pembahasan dan penjelasan dalam teori sosiologi klasik itu bermula dari pengenalan tokohnya. Misalnya kita akan mempelajari dari Auguste Comte, lalu kemudian menjelaskan biografi singkatnya dari mulai kehidupannya secara singkat, lalu kemudian pendidikan, dan berlanjut kepada karyanya, lalu kemudian kepada teori yang dikemukakan oleh teori dalam teori tersebut. Nah, karena itu ini bisa menjadi satu trik bagaimana kita memahami dan mengingat kembali teori-teori yang kita pelajari. Nah, dengan cara itulah nanti kemudian kita bisa lebih mudah dan lebih cepat mengingat teori tersebut. Saya ambil satu contoh, misalnya kalau kita mempelajari teori sosiologi klasik dari Auguste Comte, maka cara yang pertama adalah kita menuliskan nama dulu, Auguste Comte, lalu kemudian biografi singkatnya. Kita bisa menuliskan di situ satu paragraf misalnya, lalu kemudian selanjutnya pada karya yang ditulis oleh Auguste Comte, kita bisa menyebutkan beberapa bukunya, lalu kemudian konsep-konsep kunci yang dikemukakan oleh Auguste Comte. Misalnya tentang evolusi masyarakat, maka di situ disebutkan ada 3 tahap, ada teologis, metafisis, dan positifis. Kita bisa saja menuliskan keywordnya saja, misalnya konsep teoritis dari Auguste Comte, maka di situ evolusi masyarakat,
lalu teologis, positivis, teologis, metafisis, dan positivis. Seperti itu. Ini nanti akan mempermudah, dan kemudian kita akan menggunakan kata kunci tadi untuk kita kembali ketika kita membutuhkan pemahaman-pemahaman yang membedakan antara satu teori dengan teori yang lain. Nah, penjelasan keseluruhannya kita dapatkan dari bacaan yang kita temukan di buku-buku atau dari proses pembelajaran yang teman-teman semua temukan ketika perkuliahan. Tetapi setelah membaca dan setelah kuliah, itu dirangkum atau disimpan, direkap dalam bentuk kata kunci tadi. Saya akan berikan contoh yang kedua. Misalnya kalau kita telah mempelajari pemikiran dari Max Weber, maka untuk mempermudah, tips dan triknya adalah setelah membaca dan setelah diskusi atau setelah mendengarkan perkuliahan tentang teori dimaksud, teman-teman bisa menuliskan misalnya Max Weber, kemudian biografi singkatnya disebutkan di situ, lalu karyanya disebutkan, misalnya salah satunya adalah The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Lalu konsep kuncinya ditulis menjadi misalnya tentang tindakan rasional, kemudian tentang etika Protestan, dan tentang Protestan. Itu menjadi kata kunci yang nanti akan mempermudah kita ketika membutuhkan secara cepat untuk memahami teori tersebut. Nah, penjelasan umumnya, penjelasan yang lebih luasnya tentu saja kita dapatkan dari proses membaca dan dari proses ketika kita mengikuti perkuliahan. Tapi dengan tips dan trik ini, teman-teman nanti akan bisa membedakan antara satu teori dengan teori yang lain, kemudian mengingatnya secara lebih cepat dengan kembali pada catatan seperti itu. Inilah yang nanti akan membantu dalam proses bagaimana kita bisa mengingat secara cepat dan juga merujuk secara cepat pada teori-teori sosiologi yang kita pelajari. Nah, pendekatan yang lain yang juga kalau kita gunakan dalam teori sosiologi klasik karena menggunakan pendekatan pada tokoh, sementara dalam sosiologi modern itu lebih pada kelompok-kelompok pemikiran, atau istilah George Richer menjadi paradigma. Nah, kalau untuk sosiologi modern, kita juga bisa menggunakan konsep kunci seperti yang pada teori sosiologi klasik. Nah, bedanya mungkin tidak pada tokoh, tetapi dimulai pada kelompok kesamaan pemikiran, atau kita bisa menyebutnya dengan paradigma. Misalnya, kita bisa memulai dengan pendekatan yang sifatnya definisi sosial, maka kita akan menuliskan di situ beberapa tokoh yang memiliki kedekatan pemikiran yang masuk dalam kelompok definisi sosial. Nah, selanjutnya tipsnya adalah lalu kemudian menggunakan apa yang dilakukan pada tips dan trik di teori sosiologi klasik 1. Karena biasanya dalam kelompok satu paradigma itu terdiri dari beberapa tokoh. Misalnya kita akan melihat di buku George Richer misalnya, di beberapa kelompok paradigma misalnya kita akan menemukan kesamaan. Misalnya di sosiologi modern ada misalnya pada kelompok fakta sosial gitu ya. Di situ ada Durkheim, lalu kemudian ada Parson. Nah, jadi kita mulai menulis pertamanya adalah fakta sosial. Nah, dari fakta sosial lalu kemudian ke tokoh-tokohnya, Durkheim, kemudian Parson, dan lain-lain. Nah, dari Parson kemudian kita akan menyebutkan beberapa bukunya, lalu kemudian beberapa konsep kuncinya. Demikian juga kalau kita akan membuat catatan tentang Durkheim. Jadi nama Durkheim dulu, kemudian karyanya, lalu kemudian konsep-konsep kuncinya. Nah, dengan cara seperti itulah kita akan lebih cepat memahami kembali atau mengingat kembali tentang berbagai teori sosiologi yang begitu beragam sekali. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa menggunakan tips dan trik ini untuk nanti bisa secara mudah ketika membutuhkan dalam menjelaskan satu teori dengan teori yang lain. Demikian, selamat mencoba. Terima kasih.